Puji Tuhan. Siap, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara terkasih, senang sekali saya bisa melayani Anda semua pada sore hari ini. Kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar sesuatu yang tentunya akan terus menguatkan saya dan Anda memiliki gaya hidup sebagai murid-murid Kristus. Siapa di tempat ini yang percaya bahwa saya dan Anda, kita semua jemaat gereja Mawar Syaron Surabaya, kita adalah murid-murid Kristus, bisa lambaikan tangannya dengan penuh kebanggaan. Dan bagi Anda semua yang mengangkat tangannya, bisa Anda memberikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Anda sendiri dan setiap teman-teman Anda. Ya, saya dan Anda adalah murid-murid Kristus dan kita harus punya gaya hidup yang terus dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan. Sama seperti kalau kita mungkin hari-hari ini Anda sedang merencanakan untuk liburan, jalan-jalan, keluar kota, luar negeri, luar pulau dan sebagainya. Asal jangan keluar angkasa tentu saja. Mungkin Anda akan dihadapkan pada pilihan pemandu wisata Anda atau driver yang akan mengendarai mobil Anda ke tempat wisata. Kalau Anda dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama mungkin seorang driver yang dia kurang berpengalaman, baru mungkin sebulan 2 bulan SIM-nya baru keluar, baru jadi gitu ya. Dan kemudian mengenai tempat wisata yang dituju sebetulnya dia kurang tahu banget ya, dia juga kurang tahu jalan, tetapi dia mau mengandalkan GPS katanya begitu. Atau yang kedua Anda ditawari, oh ada driver yang sudah berpengalaman belasan puluhan tahun, dia sudah biasa nyetir mobil dan dia tahu benar seluk-beluk ke area lokasi yang dituju. Saudara-saudara, kalau Anda ditawarin pilihan antara dua driver itu, pilih yang pertama atau pilih yang kedua kira-kira? Ya saya percaya Anda pasti akan pilih driver yang kedua dong, yang sudah berpengalaman, yang sudah tahu ketika saya mempercayakan diri saya, perjalanan wisata saya mau dikendarai, mau mengendarai mobil yang disetir oleh driver yang tahu jalan dan yang sudah berpengalaman. Demikian juga setiap kehidupan kekristenan kita, kehidupan iman kita. Kita suatu saat nanti memiliki tujuan yang kekal ke sorga. Tetapi kita mempercayakan hidup kita disetir oleh siapa? Siapa yang akan mengendarai kendaraan kehidupan kita ini? Bapak Ibu Saudara terkasih, puji Tuhan, saya dan Anda punya Alkitab. Semuanya punya Alkitab, bawa Alkitabnya. Ya biasakan, setiap kali kita beribadah, hari Minggu datang ke gereja, bawalah Alkitab Anda. Oke, saya tidak akan menyalahkan Anda kalau Anda gak bawa dalam bentuk buku seperti ini. Saya percaya rata-rata di handphone Anda punya aplikasi yang namanya Alkitab. Siapkan bersama-sama dengan saya dan kita juga mau mempercayakan seluruh hidup kita ini dikendalikan oleh firman Tuhan. Ya, karena itu saya hari ini akan menyampaikan satu topik mengenai Bible Driven Life. Sebuah kehidupan yang dikendalikan oleh firman Tuhan atau Alkitab. Karena kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Mari bersama-sama katakan dengan saya pada hitungan yang 3, Alkitab adalah firman Allah. 1, 2, 3. Alkitab adalah firman Allah. Dan sama-sama kita mau belajar pada hari ini bagaimana kehidupan kita dituntun, kehidupan kita dikendalikan, dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kita suatu saat akan sampai pada kekekalan. Tetapi selama hidupnya berliku-liku di dunia ini, supaya kita tidak salah jalan. Supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Dan kita menjadikannya sebagai gaya hidup murid-murid Kristus. Gaya hidup yang dipenuhi dengan disiplin untuk kita membaca merenungkan firman Tuhan dan juga melakukannya. Anda masih bersama saya dan mari sama-sama kita siapkan hati, kita membuka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15. Injil Lukas pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15, saya ajak kita semua membacanya dimulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8 terlebih dahulu. Sudah dapat? Mari bersama-sama kita baca dalam hitungan yang ketiga mulai dari ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Adalah seorang penabur keluar untuk... Iya, saya mengajak Anda membaca, Bapak Ibu Saudara. Coba senggol dulu sebelah kiri kanannya, lalu katakan, bro, sis, diajak membaca ayat firman Tuhan tuh. Yuk, ya. Apalagi kalau kita mau dikendalikan oleh firman Tuhan, baca dulu firman Tuhannya. Siap untuk Anda membaca dengan suara yang paling keras yang Anda bisa, yang siap untuk membaca katakan amin. Nah gitu dong, oke saya senang. Dari ayat yang ke-5 ya, 1, 2, 3. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Kemudian
tidak mendapatkan air. 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya, puji firman Tuhan. Kalau hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dan inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah muridnya, di tengah-tengah pendengarnya pada waktu itu, dan Tuhan Yesus menyampaikannya dalam bentuk perumpamaan. Dan apa yang mau kita pelajari dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini? Tuhan Yesus sedang menyingkapkan kepada para muridnya pada waktu itu mengenai respons hati ketika mendengarkan firman Allah. Katakan bersama-sama dengan saya, respons hati. Ya, respon hati. Dan mari kita juga mau melihatnya itu dalam diri kita juga. Bagaimana sebenarnya respons hati kita sewaktu mendengarkan firman Tuhan. Dan di sini ada 4 respon hati yang dicatatkan lewat perumpamaan ini mengenai tanggapan orang yang mendengarkan firman Tuhan bisa berbeda-beda. Kita saat ini, di jam ini, di detik dan menit yang sama ini, kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang sama. Saya mengkhotbahkan dan menyuarakan firman Tuhan bagi Anda, tetapi saya tidak tahu di tempat di mana Anda duduk, respon hati Anda seperti apa? Respon hati Anda mungkin sedang haus dan lapar untuk dengarkan firman Tuhan, atau ada beberapa dari antara Anda sambil rada ngantuk-ngantuk karena aduh, sejuknya udara ini. Atau sambil mikirin yang lain, atau kelihatannya sedang buka smartphone, ya, tapi bukan aplikasi Alkitab, tetapi media sosial Anda yang lagi Anda buka. Atau mungkin barang dagangan Anda yang sedang lagi, wah lumayan, puji Tuhan, saya diberkati nih semenjak saya rajin datang ke gereja, omset saya, order saya masuk. Ya tetapi tunggu dulu dong, beri kesempatan untuk diri Anda beribadah. Amin, 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 amin. Ya. Lalu bagaimana respon hati sewaktu menerima firman Tuhan? Ya, di sini dijelaskan. Yang pertama di ayat yang ke-12. Respon hatinya itu adalah seperti orang yang ditaburi oleh benih firman Tuhan dan tanah hatinya itu bagaikan situasi di pinggir jalan. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-12, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang pertama, respons hati orang yang mendengarkan firman Tuhan adalah yang hanya sambil lalu dan tidak percaya. Oke, apakah ada dalam ruangan ini? Saya rasa tidak. Katakan di dalam ruangan ini, oh saya pasti mau dengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Saya tidak akan sambil lalu, ya. Coba toleh lagi sebelah kiri kalian dan katakan, simak lo ya, jangan sambil lalu, ya. Respon hati yang menerima benih yang ditaburkan di pinggir jalan itu bagaikan orang yang cuma sambil lalu aja. Ya sambil nyambi lah istilahnya ya, sambil ngerjain yang lain lah di smartphone-nya. Karena kadang-kadang distraction zaman sekarang ini, ya semuanya bisa kita bawa kemana-mana. Ya smartphone kita, saya menyadari bahwa ini barang perlu, ini barang penting. Ya kadang-kadang semua chatting kita ada di sini, bisnis kita ada di sini, email kita baca di smartphone kita. Bahkan transaksi jual beli kita, keuangan kita, semuanya ada di smartphone kita. Tapi jangan sampai notifikasinya tiba-tiba ketika baca firman Tuhan, ting, bunyi yang lain. Ada kabar yang lain, distraction udah mulai muncul. Sehingga saat firman Tuhan dibagikan, hanya sambil lalu dan kita juga menjadi tidak terlalu percaya, bahkan gak percaya sama sekali dengan firman Tuhan yang ditaburkan. Disitulah iblis mulai bekerja. Dia akan mulai mampir di dalam hatimu lalu dia mengambil benih firman itu. Sehingga kalau kita tidak jadi percaya, jangan-jangan Anda mungkin belum diselamatkan. Atau jangan-jangan Anda tuh sebetulnya sudah mulai meresponi firman Tuhan, ajak aku ke gereja. Ya sekalipun mungkin sudah beberapa waktu yang lalu Anda belum pernah percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus. Ketika teman Anda mulai mengajak Anda, ketika gangguan itu terjadi, sambil lalu tidak konsentrasi, ketika firman Tuhan dibagikan, gak jadi percaya, gak jadi dapat berkat, gak jadi diselamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, tinggalkan cara meresponi firman Tuhan dengan sambil lalu ini ya. Oke, yang kedua, ayat yang ke-13 demikianlah firman Tuhan, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Wah, responnya sudah jauh lebih baik dikit ya. Tetapi ada tetapinya. Menerima firman Tuhan dengan gembira itu aja gak cukup. Ya, menyambut dengan gembira, oh yes, amin, saya dengar firman Tuhan, iya, percaya, haleluya, amin, firmannya bagus. Tetapi, nah ini dia.
Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ya. Tipe orang yang menerima firman Tuhan dengan model hati seperti ini, responnya adalah seperti tanah yang berbatu. Mereka senang sesaat, kemudian murtad. Ya. Kata murtad ini ternyata dituliskan sebagai bentuk orang yang kemudian meninggalkan Tuhan. Kenapa mereka senang sesaat ketika mendengarkan firman Tuhan? Ya, saya rasa ini tipe-tipe orang yang suka datang ke gereja mungkin, suka dengar khotbah, suka dengar firman Tuhan. Sewaktu suasana kebaktian seperti ini, ketika pendetanya menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu mengena, firman Tuhan itu memberkati, kita akan berkata, yes, saya suka itu firman, ya saya terima, ya amin, haleluya. Apalagi ketika firman Tuhan mengatakan, engkau akan diberkati, oh haleluya. Halo saudara, Anda akan diberkati. Oh, kok beda di sini responnya ya? Gak ada yang senang dengar firman Tuhan. Oke, saya ulangi, rewind sebentar. Ya, rewind. Oke. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa janji Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupanmu dan salah satunya adalah engkau akan diberkati untuk menjadi berkat. Wah, amin kan? Respon firman Tuhannya seneng kayak gitu ya. Saya juga seneng melayani Anda semua. Tetapi kalau gak berakar, nah ini dia. Apabila firman Tuhan itu tidak berakar, kita hanya menerima senang di telinga aja. Begitu selesai kebaktian, Anda terima doa berkat, kemudian melangkah keluar dari pintu gereja, mulai timbul perasaan yang lain. Firman Tuhan yang baru saja didengar, hilang, lenyap entah kemana. Sehingga Anda semua ketika pencobaan itu datang, nah ini dia, mulai diuji nih, berakarkah firman itu di dalam diri Anda atau tidak? Ya, itu akan diuji dalam kehidupan Anda sehari-hari ketika Anda sudah mulai kena masalah, pencobaan mulai datang. Firman Tuhan yang didengarkan di hari Minggu sudah hilang semua, sudah lupa rumus firman Tuhannya, udah entah kemana semua, sudah mulai goyah. Aduh, apa ya tadi firman Tuhan di gereja? Beberapa hari yang lalu, firman Tuhan pendetanya tuh khotbah apa ya, ngomong apa, udah lupa. Ayo Bapak Ibu Saudara, mungkin esok hari Anda akan menghadapi masalah yang baru. Oh puji Tuhan gak ada yang amin di sini ya, karena tidak seorang pun yang menyambut masalah dengan senang hati ya kan. Mungkin esok lusa, tiba-tiba ada surprise, ada kejutan, adanya problema yang baru. Pasti Anda sudah berdoa tengking, saya tolak setiap masalah itu dalam nama Yesus. Gak ada yang mau ya kan. Tetapi percayalah, saya mau kasih Anda wejangan terlebih dahulu. Kita tidak akan pernah tahu kapan masalah itu akan datang dalam hidup kita. Saya dan Anda tidak akan pernah tahu kapan waktunya pencobaan itu tiba-tiba akan kasih surprise buat Anda. Gak akan tahu. Tetapi yang bisa Anda persiapkan adalah izinkan firman Tuhan yang dibagikan di dalam kehidupan Anda itu berakar sangat dalam. Sehingga ketika pencobaan itu datang, yang Anda perkatakan adalah firman Tuhan. Pencobanya misalkan, siapa yang tahu mungkin tiba-tiba bulan depan, maaf ya ini contoh, tiba-tiba setelah Anda check up, atau mungkin karena Anda mengalami sakit penyakit, Anda divonis terkena sakit penyakit tertentu. Respon Anda pertama kali gimana? Mungkin kita bisa tergoncang, kita bisa kaget, aduh kok seperti ini. Tetapi perkatakanlah firman Tuhan, Allahku adalah penyembuhku. Katakan amin. Atau mungkin minggu depan situasi tidak menentu di dalam perekonomian. Mungkin lagi senang-senangnya, sibuknya jalan-jalan. Tiba-tiba Anda mendengar, usahamu, tokomu lagi mengalami kendala ini. Wah kepikiran, padahal kita lagi jalan-jalan, kita lagi menikmati liburan. Tetapi ingat baik-baik, contoh Mazmur 125 mengatakan bahwa Allah adalah perlindunganmu. Setiap orang yang percaya kepadanya akan dijaga oleh Tuhan. Dia bagaikan gunung batu yang mengelilingi sekeliling Yerusalem. Orang yang benar dibelanya, orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidupnya di dalam kebaikan dan tulus hati akan mengalami perlindungan Tuhan. Perkatakan, Allah melindungi usahaku, Allah melindungi keluargaku. Kita perkatakan firman Tuhan itu. Mungkin Anda sebagai orang tua, jauh dari anak Anda, katakanlah anak Anda bekerja atau studi di luar negeri. Kita mungkin gak bisa dekat dan menjagainya, tetapi kita bisa perkatakan firman Tuhan. Aku percaya bahwa Tuhan menjaga kehidupan anak-anakku. Sekalipun dia jauh di sana, tetapi aku berdoa dan memperkatakan firman Tuhan bahwa Allah adalah penolongku. Allah adalah benteng kehidupanku. Dia adalah gunung batuku dan aku tidak akan pernah goyah. Dan siapa yang bisa tebak
Beberapa minggu lagi Anda akan mengalami galau. Anda akan mengalami rasa down, rasa kecewa. Mungkin ada disakiti hatinya oleh teman Anda. Atau mungkin maaf, Anda mungkin dikecewakan oleh teman sepelayanan Anda. Aduh, satu gereja lagi. Aduh, satu CG lagi, dia bikin aku kecewa. Mungkin kita ingat lagi firman Tuhan kita baca di dalam kitab Mazmur. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ya kan, lagi tertekan kan, cocok tuh baca ayat firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, mari bersoraklah lagi di hadapan Tuhan. Baca firman Tuhan, selama itu berakar dalam kehidupanmu, maka firman Tuhan itu yang akan menghidupkan kembali, menyemangati kembali kehidupanmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, oke, mari kita belajar jangan sampai menjadi respon hati yang seperti tanah berbatu. Yang senang sesaat, senangnya cuma hari Minggu, senangnya cuma 1 jam selama dengan khotbah, keluar gereja, lalu menjadi murtad karena pencobaan. Murtad artinya menjauh dari Tuhan, lupa akan firman Tuhan, lalu cari pertolongan, kayak cari pertolongan ke paranormal, yang padahal ya saya gak tahu itu beneran normal apa enggak gitu ya. Cari pertolongan alternatif yang lain, yang tidak mengandalkan Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mau pakai jimat, mau pakai mantra-mantra dan sebagainya. No. Jangan lakukan kemurtatan yang seperti itu. Jangan menjauhi Tuhan ketika masalah diizinkan Tuhan sedang terjadi dalam kehidupan Anda. Tetapi izinkan firman Tuhan itu berakar sangat kuat dalam kehidupanmu. Carilah Tuhan, pegang kebenaran firman-Nya. Dia akan menuntunmu keluar dari setiap pencobaan. Amin. Ya. Oke, yang ketiga, respon hati seperti apa saat menerima firman Tuhan? Baca ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Yang jatuh dalam semak duri. Ya, responnya seperti semak duri, ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ini kayaknya sudah lebih baik. Sudah mendengarkan firman Tuhan itu sudah mulai tumbuh, sudah mulai berbuah, cuma sayangnya buahnya gak mateng. Ya. Anda pernah mencicipi buah yang kelihatannya bagus nih buah. Tetapi ternyata cuma matang sebelah. Yang bagian satunya gak matang sama sekali, ketika sudah mulai diiris, dimakan, aduh kecut, misalkan seperti itu ya. Nah mungkin tipikal seperti ini yang disebut sebagai respons menerima firman Tuhan bagaikan semak duri. Sedang terhimpit kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Nah pastor gak salah nih ya, kekayaan dan kenikmatan hidup kok bisa menimpa kita tuh kayak gimana? Wah kalau saya mah seneng banget mungkin begitu ya. Beberapa hari yang lalu saya sedang ketemu dengan salah satu jemaat ya, lagi ngobrol-ngobrol kita, bincang-bincang bersama dan saya dengarkan kesaksian dari dia. Wah dia ngomong, pastor memang masa-masa yang saya hidupin ini begitu berat, khususnya 2 tahun belakangan ini. Beberapa waktu yang lalu dia juga sempat pindah kerja sampai keluar kota, hanya juga kembali ke kota Surabaya, merintis pekerjaan yang baru. Dia usaha di bidang kuliner, makanan, ya kue tradisional seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan namanya kue tradisional kan itu kan gak ada bahan pengawetnya. Dan itu hanya bisa bertahan beberapa hari. Dia produksi itu secara rutin setiap hari. Kalau 1 hari dijual bisa habis ya puji Tuhan, syukur. Tapi kadang-kadang juga gak laku. Kadang-kadang ada yang beli sedikit, sisanya banyak. Kadang-kadang 1 hari juga gak ada. Tetapi dia ngomong pada saya, tetapi semenjak saya menjadi seorang Kristen, karena dia juga bersaksi dari belasan tahun yang lalu, sebelumnya dia bukan seorang yang beragama Kristen, dia belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya dia bertobat di gereja Mawar Sharon belasan tahun yang lalu. Terus dengan setia hadir, datang bahkan beribadah, datangnya juga cukup pagi. Dia ngomong, tetapi kalau saya sama Tuhan pastor, saya gak main-main. Saya bahkan 1,5 jam sebelum ibadah dimulai, saya sudah berangkat dari rumah. Dan saya pastikan 1/2 jam sebelum ibadah dimulai, saya sudah duduk kurang lebih. Duduknya rada-rada di tengah situ, tapi yang ibadah pagi loh ya, oke? Dan dia ngomong, waduh, dan saya mengalami banyak proses, dan saya sampai kapan ya Tuhan saya ngalamin proses seperti ini? Dia mengalami pergumulan di dalam area rumah tangganya, dia mengalami pergumulan dalam perekonomian, dalam bisnisnya naik turun dan sebagainya. Ketika bisnisnya sedang naik, dia bisa bernyanyi, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ketika jualannya gak laku, bab kasih setiamu di dalam hidupku. Dia tetap ngomong, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Sekalipun gak laku jualanku ini, ku bersyukur. Dia tetap bersyukur. Sampai akhirnya Tuhan izinkan ada masalah juga terjadi buat anaknya, keluarga rumah tangga anaknya. Sehingga oleh karena satu dan lain hal,
anaknya, dari anak dia alias cucunya harus terpaksa dititipkan ke rumahnya. Aduh, saya padahal berpikir ketika anak saya sudah dewasa, sudah menikah, punya rumah tangga sendiri, biar mereka bisa sukses lah di sana. Tetapi ternyata mereka sedang mengalami suatu kendala, suatu masalah, anak-anak mereka dititipkan kepada saya. Pasti itu juga ada biaya operasionalnya juga, ini itu dan sebagainya. Tetapi dia sebagai seorang kakek, dia juga merasa, ya Tuhan, saya kalau perlu habiskan saya Tuhan. Tetapi saya akan tetap berdiri, saya tetap akan percaya kepada kebenaran firman-Mu. Saya sampai mau, wow, luar biasa ini. Mentalitas jemaat gereja Mawar Sharon Surabaya ternyata tidak main-main. Oke? Apakah Anda seperti itu, Anda seperti itu, Anda seperti itu? Ya, saya percaya ini yang contoh yang saya ambil cuma sebagian kecil dari antara Anda semua jemaat gereja Mawar Sharon. Lalu Tuhan juga bisikkan sesuatu dalam hati saya ketika saya bicara dengan Bapak ini. Pak, bersyukur ya. Kalau Bapak di dalam tekanan, di dalam penderitaan, dalam kesusahan dan proses kehidupan perekonomian naik turun seperti ini. Bahkan sampai Anda harus menanggung keluarga dari anakmu. Tetap bersyukur. Tapi Pak, hati-hati nanti kalau sudah diberkati ya. Karena ternyata kekayaan dan kenikmatan hidup itu. Bapak belum pernah ngerasain mungkin ya. Itu juga bisa menjauhkanmu dari Tuhan. Oh ya? Ya. Inilah respon hati bagaikan semak duri. Ketika mulai terhimpit kekhawatiran, mungkin Anda masih kuat. Oh, aku masih kuat. Aku pegang firman Tuhan. Sekalipun aku tidak punya sesuatu, mungkin harta bendaku habis semuanya. Aku tetap kuat, aku berpegang pada firman Tuhan. Haleluya. Tapi beda ketika mulai diberkati, mulai dicari sama Pak Gembala. Halo, hari Minggu Anda kok tidak datang ibadah, kemana ya? Oh maaf Pastor, saya masih lagi banyak orderan. Aduh toko saya rame, saya harus kirim barang ke sana kemari dan sebagainya. Udah mulai lupa Tuhan kan? Oke. Tetapi saya berharap, mari. Baik dalam keadaan kita lagi khawatir, digoncang masalah pencobaan, kita tetap kuat berdiri. Ketika Tuhan memberkati kita dengan kekayaan, bahkan kita bisa menikmati kenikmatan hidup pun. Saya dorong Anda semua, jemaat gereja Mawar Sharon Surabaya, tetaplah setia kepada Tuhan. Amin. Tetaplah datang beribadah tepat waktu. Tetaplah datang bersekutu bersama dengan rekan-rekan saudara seiman di dalam Connect Group Anda. Ya. Dan tipe hati atau respon terhadap firman Tuhan yang keempat itu bagaikan tanah yang baik. Ayat yang ke-15 demikian firman Tuhan. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik. Nah ini tipe berakar nih. Dan mengeluarkan buah dalam ketekunan, buahnya yang ini pasti matang ya. Respon hati yang keempat ini adalah mereka yang menyimak dan melakukannya. Oke, orang yang benar-benar menyimak. Wah, saya senang sekali respon Anda. Saya lihat dari ujung ke ujung ke atas dan bawah dari tempat ini sambil Anda mencatat itu berarti Anda menyimak. Ya, bahkan ketika Anda sambil pegang handphone kayak begini, saya percaya deh, saya rada tutup mata buat Anda. Saya percaya sama Anda tidak lagi chatting sama teman Anda tidak sedang posting sosial media, Anda sedang catat khotbah saya. Artinya Anda sedang menyimak dan sudah bersiap-siap untuk melakukannya. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan respon bagaikan tanah yang baik ini adalah mereka yang menyimak dan kemudian melakukannya dan menghasilkan buahnya di dalam ketekunan. Oke, dan sekarang kita akan belajar bagaimana kita ini menjadi tanah hati yang baik. Ya, menjadi tanah hati yang baik itulah kehidupan yang dipimpin oleh firman Allah. Respon kita sebagai tanah yang baik, kita pelajari di sini ada 3 hal, yaitu seperti firman Tuhan di ayat yang 15 dikatakan, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu. Yang pertama, dengarkan firman baik-baik sampai timbul iman di dalam dirimu. Sampai itu benar-benar berakar. Roma pasal 10 ayat yang ke-17, saya percaya kita semua sebagai orang percaya hafal ayat firman Tuhan ini. Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Setiap kita mau mendengarkan firman Tuhan. Gimana caranya kita dengar waktu kita baca sendiri? Ya, saya dari awal-awal saya bertobat, saya menjadi seorang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Setelah saya lahir baru, saya dibaptis. Saya punya rasa haus dan lapar mau baca firman terus gitu ya. Tetapi saya tidak puas hanya membaca kemudian hanya di dalam hati. Bacanya cuman saya baca gitu. Tetapi ketika saya sampai di dalam pembacaan Roma pasal 10 ayat 17, namanya saya bagikan ini. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Waktu itu belum semodern sekarang. Ada Alkitab suara. Kita bisa download aplikasinya, cari di website manapun. Alkitabnya bisa ngomong sendiri, tinggal kita dengeran. Ya. Tetapi
sekitar 20-an tahun yang lalu, belum ada kayak gitu. Jadi saya baca sendiri, kata demi kata ayat firman Tuhan ini saya baca, saya dengar sendiri. Karena saya meyakini hal ini, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Oh, saya merasa, saya benar-benar disegarkan ketika mendengarkan firman Tuhan yang saya baca sendiri. Ya. Lalu kemudian berikutnya, mereka mendengarkan firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik. Simpan dalam hati setiap firman Tuhan yang Anda dengarkan. Cara nyimpannya gimana? Ya, cara nyimpannya setiap orang mungkin beda-beda. Bisa Anda pakai catatan. Tulis di notes handphone Anda yang biasanya dibawa kemana-mana. Setelah Anda merasa, ayat firman Tuhan ini sangat memberkati saya. Boleh Anda desainlah, Anda bikin fotonya, Anda tempel kayak kata-kata firman Tuhan itu dengan foto Anda, jadikan profil picture Anda. Atau Anda posting itu firman Tuhan setiap hari di media sosial Anda supaya setiap orang yang follow Anda mereka tahu, oh ini ayat yang direnungin sama kamu nih. Ya, oke. Anda bisa lakukan hal seperti itu. Yang penting Anda simpen firman Tuhan itu dalam hati, bukan hanya sekedar pamer. Hari ini aku baca ayat ini. Ya, minimal Anda simpan itu di dalam hati. Nah, secara tradisi kekristenan untuk membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, ada 3 cara untuk kita melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Dan saya berharap Anda bisa melakukannya secara rutin. Yang pertama itu membaca firman Tuhan saja, menghabiskan pembacaan Alkitab ini dari awal sampai akhir, Kejadian sampai Wahyu, berurutan kitab demi kitab, pasal demi pasal sampai habis. Mungkin kalau Anda lihat, aduh pastor saya baru sadar ini buku tebel banget gitu kan. Memang bisa habis nih kita baca, waduh mau berapa abad kita baca ini ya. Gak sampai berapa abad lah Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda tekun dan Anda konsisten ya. Anda kalau setiap hari meluangkan membaca 3 sampai 5 pasal, setiap hari Anda baca dengan tekun aja, baca aja deh ya. Anda itu akan bisa menghabiskan pembacaan Alkitab selama 1 tahun. Wih, puji Tuhan loh. Ya, dan minimal lah Anda sebagai orang Kristen selama Anda hidup di dunia ini, bacalah minimal 1 kali firman Tuhan ini Anda baca sampai habis. Bagi Anda yang mungkin pernah menghabiskan pembacaan Alkitab, ya lembar terakhir sampai kitab Wahyu, waduh kamusnya sudah habis, sampai mapnya juga sudah habis, Anda baca gitu ya, ulangi lagi dari depan, baca lagi. Ya. Awal-awal saya membaca Alkitab ini sampai habis Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang saya pasang target. Pokoknya 1 tahun harus habis gitu. Begitu selesai baca, saya ulangi lagi. Lalu saya ikuti program pembacaan Alkitab. Bisa dilakukan secara online juga. Apalagi kalau Anda install di dalam smartphone Anda, ada aplikasi namanya Bible, keluaran dari YouVersion. Anda mau pilih 1 tahun pembacaan Alkitab, kemudian atau setengah tahun, atau bahkan 90 hari baca Alkitab. Saya ikutin semua. Karena saat kita membaca Alkitab, kita akan melihat secara keseluruhan. Oh firman Tuhan ini arahnya ke sini. Ya, itu yang pertama. Membaca Alkitab dan menghabiskan pembacaan Alkitab sampai habis, gitu ya, sampai selesai semuanya. Yang kedua, saat teduh atau quiet time. Nah di situ Anda coba soroti, highlight. Mungkin ada beberapa ayat khusus, ayat tertentu yang tuh tiba-tiba kena di hati. Wah ayat ini bagus ya. Lalu ayat ini Anda baca berulang-ulang terus. Anda mungkin copy paste itu ayat, taruh di smartphone Anda jadikan ini status Anda pada hari itu. Hari ini aku ngalamin Tuhan, firman Tuhan lagi ngomong gini sama aku dan sebagainya. Ya. Dan yang ketiga itu adalah Bible study atau Anda pendalaman Alkitab. Lalu bagaimana kita menerapkannya dalam hidup sehari-hari ini? Coba ya saya berikan ilustrasi. Saat kita membaca Alkitab secara keseluruhan dari awal sampai akhir, katakanlah kalau kita ya ini lagi musim mau liburan lah ya, katakanlah kita naik helikopter. Naik helikopter, kita ngiterin Pulau Bali nih. Saat kita ngiterin Pulau Bali, kita liatin, oh ini loh modelnya Pulau Bali seperti ini. Nah itu kayak kita membaca Alkitab. Hanya dibaca saja. Ya katakanlah 1 hari 3 sampai 5 pasal dibaca aja. Seolah-olah Anda kejar target gitu. Pokoknya 1 tahun saya sudah harus habis baca Alkitab ini. Ya, setuju? Ya, Anda mau menghabiskan pembacaan Alkitab? Ayo, saya dorong Anda semua, para murid Kristus, mulailah perlengkapi gaya hidup kita, suka baca Alkitab. Bagaikan kita naik helikopter lalu kita lihat dari kejauhan, oh inilah Pulau Bali. Lalu kemudian kita daratkan helikopter kita ke satu sudut pantai, namanya Pantai Kute. Kita duduk sebentar, kita renungkan di sana. Ya, itu namanya saat teduh. Ya. Lalu kita nikmati sunsetnya.
Kita nikmati deru ombaknya. Oh, betapa indahnya Tuhan, keindahan alam yang Kau berikan lewat pantai ini. Mataharinya begitu bagus. Nah, sama seperti kita saat teduh itu bacanya gak usah banyak-banyak, gak usah 2-3 pasal, bahkan mungkin satu kitab Anda baca gak perlu. Mungkin ada 1-2 ayat yang nongol, yang Anda rasa itu sangat berkesan. Nah, itulah bagian saat teduh Anda. Tujuannya berbeda kan? Tujuannya waktu Anda kayak dari helikopter itu Anda itu untuk overview, baca keseluruhan aja. Anda kenali kitab itu. Tetapi ketika Anda mulai gali saat teduh, itu hanya 1-2 ayat, hanya menjadi sebuah refleksi pribadi. Nikmati aja, nikmati. Jadi ibaratnya kalau saya boleh mengibaratkan Alkitab ini seperti peta kita, peta kehidupan kita. Tetapi terus menerus kita jangan cuma ngeliatin peta terus gitu tanpa memperhatikan jalan sekitar kita, ya kan? Nabrak nanti. Tetapi sambil kita pelajari ini, sambil kita renungkan, aduh Tuhan, ternyata lewat ayat firman Tuhan ini Engkau hendak berbicara sesuatu dan memberikan tuntunan bagiku. Dan lengkapi juga saat teduh Anda dengan aplikasinya MyGMS, di dalamnya ada bagian devotion. Oke, wow, itu yang kita kembangkan juga lewat aplikasi MyGMS. Anda bisa lihat di sana, Anda bisa perhatikan bagian devotion. Setiap hari kami menyediakan ada renungan firman Tuhan. Nah, itulah ayat-ayat tertentu di mana Anda bisa turun dari helikopter Anda baca. Oh, biarkan ayat firman Tuhan itu muncul di dalam hati Anda, memberkati kehidupan Anda. Nah, baru yang ketiga, selesai Anda lakukan itu, katakan cuma 10-15 menit, paling lama mungkin setengah jam, karena tujuannya kan cuma renungan, ya, nggak usah lama-lama. Dan yang ketiga itu namanya adalah Bible Study. Nah, ini yang waktunya bisa lama, Bapak Ibu Saudara. Anda ukur itu sepanjang Pantai Kuta, Anda tarik meteran, Anda kemudian ambil itu pasirnya, Anda kumpulkan sampel airnya, lalu Anda bawa ke laboratorium. Ini kandungan mineral dari air ini seberapa banyak, ini batu-batunya tersusun oleh apa-apa aja dan sebagainya. Itu namanya Bible Study. Dan Bible Study yang kita lakukan mungkin katakanlah seminggu bisa sekali, 2 kali. Atau Anda bisa ikuti juga secara rutin lewat YouTube-nya Gereja Mawar Sharon. Ya, contoh Old Testament Made Easy. Nah, itu Bible Study, Bapak Ibu Saudara. Anda bisa ikuti Jesus Parable Series beberapa waktu yang lalu. Dan mungkin juga dalam event-event ke depan kita akan adakan MBS, Mawar Sharon Bible Study. Disitulah kita bisa study bersama-sama, mendalami, menggali kebenaran firman Tuhan. Ya, ayo kita lakukan itu bersama-sama, jadikan gaya hidup orang Kristen dan murid Kristus tentu saja. Dan yang ketiga, ya, untuk kita menjadi tanah yang baik, kita digendalikan oleh firman Tuhan, keluarkan buah di dalam ketekunan. Ya, jadi respon hati kita sebagai tanah yang baik, tadi disebutkan adalah kita dengar firman-Nya, kita simpan firman Tuhan itu dalam hati, dan kemudian keluarkan buahnya dalam ketekunan. Apa itu mengeluarkan buah dalam ketekunan? Itu artinya kita harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan itu. Apa yang menjadi refleksi renungan Anda setiap hari? Mungkin firman Tuhan mengingatkanmu supaya engkau memberkati rekanmu, supaya engkau mungkin menolong saudara-saudaramu. Firman Tuhan mungkin setiap hari yang kau renungkan mengingatkanmu untuk kau melepaskan pengampunan, membereskan hubungan dengan teman lamamu, dengan saudaramu, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, izinkan firman Tuhan yang kau dengar, yang kau simpan itu menghasilkan buah dalam ketekunan dengan menjadi pelaku firman-Nya. Ya, karena itu respons hatimu terhadap firman Tuhan akan menentukan buah yang kau hasilkan. Dan saya berharap, saya rindu Anda semua akan menghasilkan buah-buah yang segar bagi kerajaan sorga. Respon hati Anda menentukan. Anda mau punya respon hati seperti apa? Apakah Anda mau responnya seperti benih yang jatuh di pinggir jalan? Saya rasa tidak. Anda mau seperti tanah yang berbatu-batu, seperti yang jatuh di semak-semak? No, jadilah pendengar firman Tuhan yang meresponi sebagaikan tanah yang baik. Kita dengar, kita simpan, kita keluarkan dalam setiap tindakan kita sehari-hari. Saya percaya Tuhan itu akan membuat kehidupan Anda berubah. Anda akan berbeda dari hari ke hari. Anda akan menjadi murid Kristus yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin. Anda sepakat, setuju dengan saya? Dan mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Yang mau menjadi pelaku firman Tuhan, bangkit berdiri bersama-sama. Kita semua mau menjadi orang-orang yang dikendalikan oleh kebenaran firman-Nya.